Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-90. Dimana pada episode sebelumnya, Chushio berkata kepada Bibi Luo kalau alasannya menyukai Luo Qingying karena kecantikan dan juga kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja Bibi Luo tidak bisa menerima jawaban dari Chushio karena menurutnya kalau Luo Qingying dan dirinya memiliki wajah dan tubuh yang sama. Dengan kata lain, mereka adalah suatu kesatuan. Lalu Bibi Luo menyadari kalau mungkin saja Chushio berkata seperti itu kepadanya agar membuat Bibi Luo iri kepada dirinya sendiri saat sedang menjadi Luo Qingying. Chushio pun merasa terkejut karena Bibi Luo bisa menyadarinya secepat itu, tapi Chushio berpikir kalau hal itu tidaklah mungkin dan hanya merupakan kekhawatirannya saja. Untuk kembali menguasai keadaan, Chushio berpura-pura menguap kalau dirinya saat ini sedang merasa bosan. Dan hal itu membuat Bibi Luo menjadi kena mental karena dia merasa kalau Chushio merasa sangat bosan saat bersamanya. Bibi Luo pun memanggil Chushio berulang kali, tapi Chushio hanya mengabaikannya dan tidak merespon sama sekali. Dan di saat Bibi Luo hendak menyentuh Chushio karena mengabaikan panggilannya, Chushio dengan cepat langsung memegang tangan Bibi Luo. Lalu Chushio menarik Bibi Luo sambil menatapnya dengan senyuman yang membuat wajah Bibi Luo memerah dan suasana di sana pun menjadi romantis. Tapi bukannya melanjutkan untuk menaklukkan hati Bibi Luo, Chushio malah langsung pergi meninggalkannya dan berkata kepada Bibi Luo, jika tidak ada lagi yang ingin dia bicarakan, Chushio akan kembali ke ruangannya untuk melanjutkan kultivasi. Merasa dia abaikan, Bibi Luo menyuruh Chushio untuk berhenti sambil mengeluarkan aura intimidasinya. Lalu Bibi Luo pun menghampiri Chushio dan menatap wajahnya dari jarak dekat. Tapi Chushio tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dirinya sedang terintimidasi. Lalu Bibi Luo mengajak Chushio untuk pergi ke suatu tempat karena dia ingin Chushio membuatnya merasa tersipu malu dan tidak ingin kalah dari bagian lain dari dirinya saat sedang menjadi Luo Qingying. Tentu saja hal itu adalah bagian dari rencana Chushio karena Chushio sengaja berpura-pura menjadi seorang mangsa, tapi sebenarnya dialah sang pemburu. Sementara itu, Kim Mengli datang ke ruangan Chushio, tapi dia merasa heran karena biasanya Chushio akan langsung menyambutnya saat dia datang ke sana. Kim Mengli pun lalu bertanya kepada Kim Yiyi kemana perginya Chushio, dan Kim Yiyi yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Chushio jika Kim Mengli pasti akan marah kalau mengetahui Chushio pergi bersama wanita lain. Sehingga Kim Yiyi hanya menjawab kalau Chushio pergi tanpa memberitahukan tujuannya. Merasa kalau Kim Yiyi sedang menyembunyikan sesuatu, Kim Mengli pun langsung menghela napas dan berkata di dalam hatinya kalau Kim Yiyi tidak mau berkata jujur, tapi itu bukanlah suatu masalah karena tujuan Kim Mengli datang ke sana untuk bertemu dengan Luo Qingying. Lalu Kim Mengli pun bertanya kepada Kim Yiyi sambil tersenyum di mana Luo Qingying saat ini, dan setelah Kim Yiyi berkata kalau Luo Qingying juga sedang tidak berada di sana, senyuman Kim Mengli langsung berubah menjadi senyuman jahat karena Kim Mengli merasa kalau Chushio dan juga Luo Qingying sedang pergi bersama-sama. Sementara itu, Luo Qingying ternyata membawa Chushio pergi ke kota Blade Maple untuk berkencan. Tapi setibanya di sana pun Chushio terus menguap karena berakting merasa bosan, yang membuat Bibi Luo menghentikan langkahnya dan menyuruh Chushio untuk memeluknya. Tentu saja Chushio yang merasa terkejut tidak mau melakukan hal itu, sehingga Bibi Luo langsung meletakkan tangan Chushio di pinggangnya dan Chushio berkata kepada Bibi Luo jika Bibi Luo bisa mendapatkan tubuhnya secara paksa tapi tidak dengan hatinya. Di saat yang bersamaan, Tian Hong bersama dua rekannya datang ke kota Blade Maple sebelum pergi ke Tanah Suci Taisu untuk bertemu dengan Kaisar Semu. Tapi mereka merasakan kehadiran sang Kaisar Semu tersebut di kota Blade Maple. Lalu di tengah jalan mereka melihat Chushio yang saat ini sedang berkencan dengan Bibi Luo dan bertanya kepada temannya apakah itu adalah Kaisar Semu yang sedang mereka cari. Tian Hong pun menjawab kalau itu adalah permaisuri Taoti yang menjadi kandidat Kaisar Agung pada zaman kuno. Melihat hal itu, mereka pun mengurungkan niatnya untuk menemui sang Kaisar Semu dan akan langsung pergi menuju ke Tanah Suci Taisu serta memberitahukan kepada seluruh anggota keluarga mereka agar tidak memprovokasi Chushio untuk saat ini. Lalu Chushio dan Bibi Luo pun beristirahat di sebuah bangunan yang ada di sana, dan Bibi Luo berkata kepada Chushio kalau hari sudah mau gelap sehingga Chushio akan gagal dalam tantangannya. Tapi Chushio tetap bersikap tenang. Dia berkata kalau dirinya tidak peduli sama sekali dengan hal itu, dan jika Chushio berniat membuat Bibi Luo merasa tersipu malu, dia akan melakukan hal itu tanpa harus bertaruh dengan Luo Qingying. Karena Chushio berkata kepada Bibi Luo kalau dirinya adalah pria yang sangat menghormati seorang wanita. Cerita berlanjut.
Mendengar jawaban Chusiu yang seperti tidak peduli sama sekali dengan kompas arah yang menjadi barang taruhan di antara mereka, Bibi Luo pun bertanya, "Oh, lalu apa yang akan kau lakukan saat ini?" Tapi Chusiu malah tersenyum dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bibi Luo kepadanya. Chusiu pun menjelaskan apa yang dia pikirkan saat ini dan berkata, "Aku bukanlah seorang kultivator percintaan, jadi aku tidak bisa membuat setiap wanita untuk jatuh cinta kepada aku." Bibi Luo menjawab, "Ternyata kau tahu diri juga. Aku pikir kau akan terus berusaha tanpa mengetahui batas kemampuanmu." Chusiu kembali berkata, "Tahap kultivasi tinggi dan menjadi seorang immortal adalah hal yang sedang aku kejar untuk saat ini. Tapi jika kau terlalu sibuk dengan dunia percintaan, itu hanya akan menghambat tujuanku yang sebenarnya." Chusiu berjalan ke depan jendela dan melanjutkan perkataannya. Bibi Luo berkultivasi menggunakan jalan tidak berperasaan untuk mengejar alam surgawi, sedangkan kakak Luo berkultivasi menggunakan jalan yang bebas untuk mengejar kebebasan. Bibi Luo pun cukup terkejut mendengar perkataan dari Chusiu. Dia bilang, "Oh, ternyata kau tahu sampai sejauh ini. Apakah dia yang telah memberitahumu?" Bibi Luo pun melanjutkan perkataannya, "Sepertinya kau ditakdirkan untuk selalu gagal dalam melakukan sesuatu, karena mustahil bagiku untuk jatuh cinta kepada seorang pria manapun di dunia ini. Jadi sejak awal kau sudah menerima sebuah tantangan yang mustahil untuk kau menangkan. Benar-benar pria yang sangat tidak tahu diri." Tapi Chusiu tidak merasa tersinggung mendengar perkataan dingin dari Bibi Luo, dan sambil melihat indahnya langit, dia bilang, "Seperti biasa, perkataanmu itu selalu menusuk hati seseorang dengan tajam. Tapi apakah kau tahu akan hal ini? Jika segala sesuatu di alam semesta ini pasti memiliki kebalikannya." Chusiu pun memberikan perumpamaan terhadap dua kepribadian Luo Qingying dan kembali berkata, "Akhir dari jalan kultivasi tidak berperasaan adalah menjadi seseorang yang berperasaan, sedangkan akhir jalan kultivasi bebas akan menjadi seseorang yang menjadi tidak berperasaan." Bibi Luo terlihat terkesima sambil terus mendengarkan Chusiu yang kembali berkata, saat Bibi Luo melepaskan diri dari hasad dunia panah, dan di saat Bibi Luo melihat keinginan di dalam hati yang tidak berperasaan, jika keduanya digabungkan, mungkin hari itu jalan kalian yang sebenarnya baru terbentuk. Melihat ekspresi wajah Bibi Luo, Chusiu merasa senang dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya aku telah mendapatkan kunci hatinya secara tidak sengaja. Tidak sia-sia aku membaca semua komik percintaan pada kehidupanku yang lalu." Sistem pun menggoda Chusiu dengan memunculkan notifikasi yang bertuliskan sindiran kepadanya. Bibi Luo yang sudah termakan ucapan dari Chusiu, dia menjadi sangat penasaran dengan jalan baru yang mungkin saja akan terbentuk di masa depan, dan langsung menghampiri Chusiu. Dia bilang, "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Karena aku tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Jika jalan baru akan terbentuk setelah kami sampai pada akhir jalan kultivasi." Tapi Chusiu tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bibi Luo kepadanya. Dia malah menutupi wajahnya dengan kipas. Karena Chusiu tidak mau kalau Bibi Luo melihatnya sedang tersenyum, dalam hati dia bilang, "Akhirnya, ini dia yang aku tunggu-tunggu." Lalu Chusiu berbalik dan menjelaskannya kepada Bibi Luo. Dia bilang, "Bagaimana kalau begini saja? Kau hadiahkan kompas arah itu kepadaku, kemudian aku akan berusaha untuk membuatmu merasa jatuh cinta kepadaku. Bukankah dengan melakukan hal tersebut, kau akan memiliki sebuah perasaan yang belum pernah kau miliki sebelumnya?" Chusiu pun tersenyum dengan wajah liciknya. Dalam hati dia bilang, "Rencana ini disebut peralihan dari pasif menjadi aktif. Aku sudah mengaduk-ngaduk emosi Bibi Luo, membuatnya menyadari keunggulanku, menipunya untuk memberikan kompas arah itu kepadaku, dan di saat yang bersamaan, aku juga bisa sambil menggodanya." Chusiu pun membayangkan jika nanti dirinya berhasil menaklukkan Luo Qingying, sehingga mereka berdua melayaninya setiap saat, dan Chusiu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Jika akhirnya aku bisa membuat Bibi Luo jatuh cinta kepadaku, pasti kakak Luo juga akan selalu berada bersamanya. Inilah yang disebut menyatukan dua burung menggunakan satu batu." Meskipun hari sudah senja, tapi mereka berdua masih mendiskusikan hal tersebut. Bibi Luo bilang, "Semua perkataanmu itu masuk akal juga. Bagaimana aku bisa berkultivasi di jalan yang tidak berperasaan tanpa tahu perasaanku sendiri? Tapi apakah kau yakin bisa membuatku memiliki perasaan itu?" Chusiu pun langsung mengedipkan matanya sambil memberi sebuah kode. Dia bilang, "Percayalah kepadaku Bibi Luo, semuanya akan beres tanpa masalah sedikit pun." Melihat Chusiu yang terlihat sangat percaya diri seperti itu, Bibi Luo merasa yakin dan berkata di dalam hatinya, "Itu benar, anak ini tidak kekurangan wanita di sekelilingnya. Bahkan pemimpin tertinggi tanah suci Taisu seperti Taisuji saja bisa jatuh ke pelukannya. Sepertinya dia memiliki suatu teknik rahasia untuk meluluhkan hati seorang wanita."
Karena sudah mempercayai Chusyu, Bibi Luo akhirnya memberikan kompas arah itu kepadanya. Dia bilang, "Baiklah, aku akan memberikan kompasnya kepadamu. Sekarang kau bertanggung jawab untuk membuatku merasakan perasaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya." Chusyu pun langsung menerima kompas arah itu. Dia bilang, "Bibi Luo, tenang saja, serahkan semuanya kepada aku." Tapi di sisi lain, Luo Qingying yang melihat semua itu dari alam bawah sadarnya, dia menjadi sangat marah setelah Bibi Luo malah memberikan kompas arahnya kepada Chusyu. Dia bilang, "Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian malah membuat suatu kesepakatan baru dan hanya menganggapku sebagai angin lalu saja. Chusyu, dasar kau bocah licik, kau berani mengambil hadiahnya setelah mengkhianatiku. Bagus sekali ya." Lalu Bibi Luo bertanya kepada Chusyu tentang langkah berikutnya. Dia bilang, "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" Chusyu menjawab, "Tapi sebelum itu, aku mungkin akan melakukan beberapa sentuhan langsung kepadamu. Jadi aku harus mendapatkan semacam garansi agar kau tidak marah saat itu terjadi." Wajah Chusyu pun langsung berubah menjadi pucat dan sambil mengeluarkan keringat dingin, dia berkata di dalam hatinya, "Jika nanti Bibi Luo marah saat aku menyentuh tubuh fisiknya, tubuhku saat ini tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun dari seorang kaisar semu sepertinya." Bibi Luo pun mengizinkan Chusyu untuk melakukan hal itu. Dia bilang, "Selama kau bisa membuatku merasa jatuh cinta kepadamu, itu bukanlah sebuah masalah besar bagiku. Tapi hindari melakukan tindakan yang berlebihan, karena jika kau melakukannya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Tentu saja Chusyu merasa khawatir dengan jawaban setengah-setengah dari Bibi Luo. Dia bilang, "Apa yang kau maksud dengan tindakan yang berlebihan itu? Akan sulit bagiku untuk melakukannya jika kau memberikan persyaratan seperti itu. Apakah lebih baik aku kembalikan saja kompas arahnya kepadamu?" Dengan wajah yang terlihat cukup malu, akhirnya Bibi Luo memperjelas perkataannya. Dia bilang, "Hal memalukan yang sering kau lakukan dengan mastermu di dalam kamar, kau jangan melakukan hal itu kepada aku." Chusyu pun terlihat sangat terkejut mendengar perkataan dari Bibi Luo, dan wajahnya langsung berubah pucat. Dalam hati dia bilang, "Apakah selama ini dia sering mengintip kami? Apakah dia juga melihat aku berjalan sambil berpegangan ke dinding karena staminaku terkuras setelah melakukan kultivasi ganda?" Chusyu yang terlihat sangat terpukul itu langsung menepuk jidatnya. Dia bilang, "Berapa banyak yang sudah kau lihat?" Bibi Luo menjawabnya dengan malu-malu. Dia bilang, "Bukan aku yang melakukannya, tapi itu adalah perbuatan si gadis ungu. Jadi mau tidak mau aku juga ikut melihatnya. Dan kami juga mengetahui setiap kali kau keluar sambil berpegangan ke dinding dengan tubuhmu yang sudah loyo." Di tengah suasana yang canggung itu, Bibi Luo mengajukan sebuah pertanyaan yang selalu dipikirkannya selama ini. Dia bilang, "Tapi bukannya kau memiliki tubuh suci kuno? Apakah berkultivasi ganda dengannya membuat staminamu sangat terkuras sehingga membuatmu seperti itu?" Dengan terpaksa Chusyu akhirnya menjawab pertanyaan itu dengan sebuah karangan cerita. Dia bilang, "Salahkan saja dia, karena dia selalu menyegel kultivasiku dulu sebelum melakukannya. Jika tidak, mana mungkin aku akan terlihat seperti sangat menyedihkan seperti itu." Tapi Bibi Luo tidak bisa dibodohi begitu saja dan kembali bertanya, "Dia sama sekali tidak menyegel kultivasimu, kau hanya merasa malu saja untuk mengakuinya." Chusyu pun terlihat sangat kesal karena dia merasa sangat malu setelah mengetahui ada seorang wanita yang melihatnya dalam keadaan loyo sehabis melakukan kultivasi ganda bersama Kim Mengdi. Karena tidak terpikirkan alasan lainnya, Chusyu hanya bisa menghela napas dan mengalihkan topik pembicaraan. Dia bilang, "Sudah lupakan saja. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana caranya membuatmu jatuh cinta kepada aku." Bibi Luo bertanya, "Baiklah, apa yang akan kau lakukan untuk membuatku merasa jatuh cinta kepadamu?" Lalu Chusyu langsung memeluk Bibi Luo dan menatapnya dengan penuh cinta. Dia bilang, "Bagaimana? Apa yang kau rasakan sekarang?" Tapi Bibi Luo terlihat sama seperti sebelumnya, di mana wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi sama sekali. Meskipun wajahnya sangat dekat dengan wajah Chusyu, Bibi Luo tidak merasakan apapun dan menggelengkan kepalanya yang menandakan kalau dia tidak merasakan getaran sedikit pun di dalam hatinya. Lalu Chusyu melanjutkan ke rencana berikutnya. Terlihat dia mulai mendekatkan bibirnya dengan perlahan, dengan harapan kalau Bibi Luo akan mulai merasakan sesuatu setelah Chusyu melakukan hal tersebut. Karena Bibi Luo hanya diam saja dan tidak bergerak sedikit pun, Chusyu memanfaatkan kesempatan itu dengan langsung menyosornya, di mana terlihat Chusyu meresapinya dengan baik. Tapi ekspresi wajah Bibi Luo tetap dingin seolah-olah dia tidak merasakan sesuatu sama sekali, meskipun Chusyu melakukan hal itu kepadanya. Chusyu yang sempat khawatir melakukan hal itu,
dia hanya menempelkan bibirnya dengan lembut tanpa melakukan tindakan yang lebih jauh. Meskipun hal itu sudah cukup membuatnya merasa birah sehingga wajahnya pun memerah, dalam hati dia bilang, bibir Bibi Luo terasa sangat manis dan juga sangat dingin. Aku tidak merasakan adanya kehangatan sama sekali di dalam dirinya. Tapi ini bagus, karena sejauh ini dia tidak marah saat aku melakukannya. Sementara itu, Luo Qingying merasa malu sendiri setelah melihat mereka berdua berciuman di hadapannya. Dengan nada yang sangat kesal, dia bilang, dasar bocah yang sangat tidak tahu malu, beraninya dia mencuri ciuman pertama aku. Lalu Cixu melepaskan pelukannya dan bertanya kepada Bibi Luo. Dia bilang, bagaimana? Apakah kau masih tidak merasakan apa-apa? Bibi Luo hanya diam saja dengan wajah dinginnya tanpa menjawab perkataan dari Cixu. Cixu kembali berkata, kondisimu sudah sangat parah. Sepertinya aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanganinya. Kemudian Cixu berencana mengajak Bibi Luo pergi ke suatu tempat. Dia bilang, bagaimana kalau kau ikut bersamaku ke suatu tempat beberapa hari lagi? Aku berjanji akan membuatmu jatuh cinta kepadaku di sana. Karena semua yang dilakukan Cixu belum cukup untuk menggetarkan hatinya, Bibi Luo berpikir sejenak sebelum menerima tawaran dari Cixu. Dia bilang, baiklah, lagi pula aku juga tidak memiliki rencana lainnya. Karena hari sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tanah suci Taisu, dan Cixu langsung pergi ke ruangan Kim Mengdi untuk menemuinya. Sesampainya di depan pintu gerbang, Cixu pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, sekarang karena aku telah menerobos batas goli skillku, besok pagi aku akan pergi ke tembok besar Tianyuan bersama Bibi Luo untuk mencari mayat tubuh suci kuno di sana. Cixu pun tidak bisa menyembunyikan lagi sifat aslinya yang sangat licik, sehingga dia tertawa dengan wajah jahatnya. Dalam hati dia bilang, dengan adanya Bibi Luo bersamaku, tidak ada seorang pun yang akan berani macam-macam kepada aku. Lalu Cixu datang ke ruangan Kim Mengdi untuk menemuinya. Dia bilang, Master, aku sengaja datang ke sini untuk mencarimu karena aku ingin mendapatkan pelajaran berharga malam ini darimu. Melihat Kim Mengdi yang sedang bersantai sambil membaca kitab dengan sangat mempesona, membuat Cixu langsung berpikiran kotor. Dia bilang, apakah Master sengaja menggodaku dengan berpose seperti itu? Karena Master tahu kalau aku akan datang malam ini. Mendengar omong kosong yang diucapkan oleh Cixu, Kim Mengdi langsung menutup kitab yang sedang dibacanya. Dia bilang, tidak ada yang sedang menunggumu, hentikan semua omong kosongmu itu, karena aku sudah sangat muak mendengarnya. Lalu Kim Mengdi menuruni tangga untuk menghampiri Cixu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan sambil menatap Cixu dengan tatapan mata yang tajam. Sesampainya di hadapan Cixu, Kim Mengdi langsung menundukkan kepalanya sambil menatap Cixu dengan dingin, yang membuat Cixu bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang sedang dilakukan oleh masternya tersebut. Lalu Kim Mengdi bertanya dengan nada yang sinis. Dia bilang, apakah Luo Qingying sangat menarik bagimu sehingga kau menghabiskan waktu seharian dengannya dan aroma tubuh wanita itu menempel di bajumu? Tentu saja wajah Cixu langsung berubah menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin karena ternyata Kim Mengdi mencium aroma parfum yang digunakan oleh Bibi Luo setelah sebelumnya mereka berpelukan saat berada di kota Blade Maple. Tapi sebelum Cixu menunaikan tujuannya untuk berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi, ceritanya malah bersambung loh. Waktos nasihat ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagung Ngora Trot Lovers.